Peringatan kedatangan Tuhan yang sangat dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentu banyak pertanyaan di dalam pikiran kita. Tentu banyak perdebatan yang diperdebatkan oleh para teologi. Karena membicarakan tentang hal kedatangan Tuhan. Di dalam kedatangan Tuhan ini, saudara, banyak orang kebingungan. Ya, kebingungan diakibatkan karena tidak memahami bahwa kedatangan Tuhan itu, kesudahan itu akan terjadi ketika semua orang sudah mengenal Allah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan, maka ada tanda yang akan terjadi. Gempa bumi akan terjadi. Tsunami sudah terjadi. Gunung meletus sudah terjadi. Banjir sudah terjadi. Longsor sudah terjadi. Bahkan banyak bencana alam yang sudah terjadi. Penyakit yang aneh-aneh sekarang sudah terjadi. Virus corona yang saat ini merajalela dengan varian-varian yang baru tidak bisa diatasi oleh pikiran manusia. Begitu juga sekarang peperangan antara saudara, peperangan antara negara sekarang sudah terjadi. Inilah tanda-tanda kesudahan dunia ini akan semakin hancur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Wahyu 22 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-17 ini, saudara, menjelaskan di mana Yohanes, Rasul Yohanes, ya, mendapatkan penglihatan ketika ia berada di Pulau Patmos. Di sini dia bertemu dengan malaikat Allah yang berbicara kepada Yohanes untuk tidak memateraikan kitab ini. Kenapa, saudara? Di mana di ayat 9 kita melihat, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Malaikat ini berbicara kepada Yohanes bahwa janganlah engkau tersungkur kepadaku, karena kita ini sama adalah hamba. Jadi sembahlah Allah. Lalu di ayat yang selanjutnya, saudara, lalu ia berkata kepadaku, janganlah meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ini malaikat ini memberikan peringatan yang pasti bahwasanya kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan ini sudah sangat dekat. Maka apa yang diperingatkan oleh malaikat kepada Yohanes? Di ayat 11 kita melihat, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini peringatan yang luar biasa kepada Yohanes yang disampaikan oleh malaikat itu. Ia berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah terus ia berbuat jahat. Barang siapa berbuat cemar, biarlah terus ia berbuat cemar. Barang siapa hidup berbuat benar, maka biarlah ia berbuat kebenaran. Barang siapa hidup kudus, biarlah ia terus hidup kudus. Ia terus menguduskan dirinya. Di sini, saudara, malaikat itu berbicara bahwasanya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Maka ingat bahwa apa yang sudah sering disampaikan kepada kita, firman Tuhan, maka jangan pernah itu menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Kita harus menjadi pelaku daripada firman itu. Kemudian, saudara, di ayat 12, ayat 13, di sini sesungguhnya aku datang, ya, perintah Allah. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Allah yang awal dan akhir. Ya, awal dan akhir. Di sini, saudara, kita melihat Yesus itu adalah Allah yang akan datang pada kedua kalinya ini, saudara, memanggil orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat ke-14 kita melihat, saudara, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan beroleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar.
Saudara, di sini malaikat itu menjelaskan bahwa berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Yang dalam pengertian ini adalah orang yang bertobat, mengikut Tuhan sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, maka orang-orang yang di luar daripada Tuhan, mereka tidak dapat bagian dari pohon kehidupan itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, ya, anjing-anjing dan tukang sihir ini melambangkan orang-orang yang cemar. Ini melambangkan orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Tukang sihir, ya. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, ayat selanjutnya disampaikan, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukan tinggal di luar. Maka orang yang suka bercabul, orang yang menyembah berhala, tukang sihir, maka tidak mendapatkan bagian dalam pohon kehidupan itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mulai saat ini tentukan dalam hidupmu, apakah engkau akan mendapatkan pohon kehidupan itu atau tidak. Ketika engkau berbuat yang benar, melakukan firman itu, maka saudara yang dikasihi Tuhan, engkau memperoleh daripada pohon kehidupan itu. Sehingga pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi orang yang di luar daripada Tuhan, orang yang percaya tapi tidak menjadi pelaku daripada firman itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu akan di luar dan tidak mendapatkan bagian daripada pohon kehidupan itu. Nah kemudian saudara, dia berkata di ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada unsur paksaan untuk masuk ke dalam surga. Semua hidup ini adalah pilihan. Maka dikatakan di ayat yang ke-17 ini, saudara, barang siapa mendengar, maka ia akan menjadi pelaku daripada firman itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jadi hendaklah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan lebih mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita dibanding kehidupan di dalam dunia. Dunia ini, harta dunia adalah sifatnya fana, sifatnya sementara, tetapi iman kepada Yesus Kristus, harta yang luar biasa yang tidak bisa diambil orang kepada kita, tetapi kita bawa ke surga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, upah mengikut Yesus adalah kehidupan keselamatan.